Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Muhammad Rizky, NIM 12080030069. Di sini saya sebagai mahasiswa Sosiologi B angkatan 2020 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, prodi Sosiologi angkatan semester 4 gitu ya sekarang. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester Sosiologi Komunikasi. Sosiologi adalah kalau dilihat dari bahasa itu sosio itu manusia atau masyarakat, dan logos itu ilmu gitu. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya sosiologi itu kita itu mempelajari ilmu tentang masyarakat, manusia, lapisan masyarakat, struktur sosial, dan lain sebagainya gitu. Komunikasi ini bisa dikatakan jalan kita atau cara kita berkomunikasi. Supaya apa? Supaya sistematis gitu. Jangan sampai ketika kita berkomunikasi dengan orang lain itu tidak sistematis. Ketika kita menanyakan A, ini dijawab C. Terus kita nanyanya D, jawab Z. Jadi gak sesuai gitu. Harusnya gitu, kita menanyakan A, jawab dulu A, bereskan dulu A. Nah yang keduanya itu yang B, menanyakan yang B, jawab yang B, terus bereskan dulu yang B, dan seterusnya. Supaya apa? Supaya sistematis. Terus apa itu ketika disatukan sosiologi komunikasi? Jadi menurut saya sosiologi komunikasi itu adalah bagaimana cara kita berinteraksi dengan makhluk sosial, dengan masyarakat gitu loh. Supaya apa? Supaya sistematis gitu. Yang tadi saya telah sampaikan bahwasanya komunikasi ini jalannya kita berkomunikasi dengan siapa? Dengan masyarakat, dengan orang lain gitu. Adanya timbal balik gitu. Adanya interaksi sosial gitu. Nah sahabat-sahabat, jadi menurut Buhan Migin itu ada dua gitu. Ada ganda, yakni yang pertama agent of change atau agen-agen perubahan dari media. Agen perubahan bagaimana? Sebagai agen perubahan, contohnya kita dulu ketika media menerbitkan itu hanya sebatas koran. Seiringnya berkembangnya zaman, ini ada televisi, bahkan sekarang ada smartphone gitu. Semakin berkembangnya zaman, mengakses media itu tidak susah sekarang. Punya kuota, punya handphone, kita bisa mengakses berita sampai luar negeri, sampai ujung dunia. Itu dampak dari perubahan. Itu dampak positifnya. Ketika perubahan media ini bisa dikatakan contohnya ketika budaya kita ini sudah mulai padam, dan kita bisa di-up oleh media sehingga menjadi daya tarik itu buat kaum milenial. Untuk apa? Untuk terus atau untuk mendorong keinginannya buat menyukai budayanya, melestarikan budayanya gitu. Dan yang kedua itu bisa dikatakan perusak media. Adanya hoax, jadi itu hanya dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Hoax, terus berita-berita bohong, berita-berita yang tidak bermanfaat, hanya mementingkan keuntungan individu. Itu saya tidak suka gitu. Ketika contohnya kemarin ada salah satu artis dikatakan meninggal, Irfan Hakim tuh, saya lihat dari vlognya. Diberitakan Irfan Hakim itu meninggal dunia. Dia itu
ketika dia beritakan itu sedang ngeplok, dan dia itu ketawa ketiwi gitu, loh kok saya diberitakan meninggal gitu. Bahkan anaknya pun bertanya, papa itu dari berita dikatakannya meninggal. Lah ini bapak lagi nge-vlog loh, lagi bikin konten. Nah itu tidak boleh. Makanya kita harus bisa memilah-milah mana berita yang baik dan mana berita yang buruk gitu. Nah, oke sahabat-sahabat, lanjut ke ideologi media. Jadi menurut saya ideologi media itu landasan berpikir atau ide-ide, sekumpulan ide-ide mengenai media gitu. Jadi ideologi media itu bisa dikatakan bahwasanya media itu mempunyai citra gitu, baik dan bisa disampaikan melalui teks atau film atau berita yang lainnya gitu. Sehingga media juga mempunyai ideologi. Karena apa? Tidak sekonyong-konyong orang-orang intelek membuat media kalau bukan untuk menyebarluaskan berita-berita atau pesan-pesan moral yang positif itu terhadap pembaca atau penerimanya, yaitu masyarakat gitu. Oleh karena itu ideologi media itu sangat penting. Karena apa? Ketika media tidak mempunyai ideologi, landasan berpikir gitu, media di Indonesia itu atau media di dunia ini akan hancur gitu, akan mementingkan keuntungan pribadi, bukan menjalankan apa yang seharusnya media lakukan gitu. Akan banyak tuh menyebarluaskan hoax gitu. Terus banyak dah, pasti banyak oknum-oknum yang mencari uang dengan menyebarluaskan hoax itu. Bahkan banyak sogok menyogok buat menguntungkan diri pribadinya gitu. Oleh karena itu kita harus bijak dalam menanggapi media-media, dikarenakan media juga mempunyai landasan berpikir. Karena yang menyebarluaskan media itu orang-orang intelek gitu ya. Oleh karena itu kita harus bisa memilah-milah gitu sahabat-sahabat. Lanjut, media bungkam atas aksi-aksi kemarin mahasiswa gitu. Bungkam ini bisa dikatakan banyak elit politik itu yang ketakutan gitu sahabat-sahabat. Ketakutan apa? Ketakutan posisinya itu terancam. Contoh kayak aksi kemarin itu di Bandung. Takutnya kan media itu kembali keterkaitan dengan media. Takutnya kan media itu menyebarluaskan gitu atas aksi-aksi ini. Oleh karena itu jadi si sinyal handphone itu ditiadakan selama 10 menit. Nah banyak tuh elit politik yang menyogok, dah kamu jangan menyebarluaskan berita tentang aksi mahasiswa, ya udah kamu sebarluaskan tentang kemarin tuh tentang Kiki Sapitri gitu, tentang Indra Kents, tentang Tony Salmanan. Jadi mengalihkan isu gitu sahabat-sahabat. Nah itu tidak boleh, karena elit politik takutkan posisinya itu terancam, dan media pun menyanggupinya dikarenakan media ketakutan juga sama. Katakan apa? Ketika mereka tidak nurut atas permintaan elit politik, itu akan terancam. Bisa-bisa nanti izinnya itu dicabut dengan permainan, ya bisa katakan licik. Itu sahabat-sahabat. Mungkin cukup sekian dari saya, mohon maaf. Dari semua kesalahan dari saya. Mohon maaf bila penyampaian saya kurang hikmat. Mohon ampun bila penyampaian saya kurang santun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.